Selamat siang semuanya, selamat menyimak di dunia filsafat. Kita akan membicarakan mengenai eh, tema teologi. Teologi ini dalam filsafat menjadi bagian pembahasan. Setelah kita membahas ontologi, terus ada metafisika. Nah, metafisika ini terbagi menjadi tiga. Metafisika yang berbicara mengenai realitas alam disebut dengan kosmologi, tentang alam, tentang perubahan alam, tentang pembentukan alam, tentang prinsip-prinsip alam. Kemudian berbicara mengenai antropologia metafisik. Ada antropologi metafisik adalah berbicara mengenai dimensi manusia, jiwanya, kesadarannya, juga produksi dari kesadaran dan gagasan tersebut, yaitu ada gagasan, aktivitas, dan hasil karya. Setelah itu filsafat metafisika yang ketiga adalah berbicara mengenai teologi atau disebut dengan teologia metafisik. Nah, Tuhan, pembahasan mengenai Tuhan bisa kita lihat, bisa kita refleksikan di wilayah teologi metafisik. Bagaimana Tuhan? Apakah sama Tuhan dalam pemikiran teologi atau di dalam pemikiran filsafat? Ya, tentu saja Tuhannya tetap itu juga sama, tetapi kesadaran manusia dalam mengakses pengalaman, mengakses referensi ini memiliki tingkat gradasi pengetahuan yang berbeda-beda. Jadi adanya Tuhan diperkenalkan oleh para orang suci, orang nabi, nabi sendiri, bahkan dia hadir langsung kepada manusia. Jadi memang pembahasan mengenai Tuhan ini menjadi paling puncak. Bahkan Mula Sadra menyatakan bahwa ilmu mengenai memahami realitas utama menentukan ketinggian martabat ilmu tersebut. Jadi pembahasan tentang Tuhan adalah ilmu yang paling tinggi, karena dialah yang menciptakan segala-galanya. Jadi suatu objek pengetahuan dianggap tinggi itu tergantung objek material apa yang dibahasnya. Nah, membahas mengenai realitas Tuhan, membahas tentang kesadaran manusia atau kesadaran kita tentang Tuhan, tentang eksistensinya, tentang sifatnya, tentang zatnya, tentang kinerjanya. Ini menjadi persoalan yang lintas disiplin. Ada orang-orang yang menggunakan kalam, ilmu kalam, juga ada filosofi murni, sehingga ada pemikiran Tuhan berdasarkan filsafat, ada pemikiran Tuhan berdasarkan teologi kalam, juga ada berdasarkan pengalaman mistisisme. Dan Tuhan itu sebagai yang absolut, kita mengenal dia sebagai yang realitasnya itu ada, tak terbantahkan. Dan itu membuat kita ingin mengenal dia gitu. Ada juga yang tidak mau mengenal dia atau berusaha untuk tidak ingin memahami dia atau menolak dia. Nah, ini berbicara mengenai pembuktian adanya Tuhan. Tentu saja ada yang menolak Tuhan, menolak ketuhanan, dan ada tentu saja yang menguatkan fondasi pembahasan mengenai ketuhanan. Nah, yang akan saya bahas adalah apakah Tuhan